Ya, kita lihat saja di pasar-pasar. Orang yang tidak menanam saja, dia hanya bisnis sayur saja bisa hidup. Nah, kalau anak-anak muda dia memikirkan dari tanam sampai dia penjualan, dia akan lebih kaya. Halo, selamat siang. Saudara Harmoni dengan Alam, hari ini kami mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Nibaas. Sekolah ini basic ilmunya adalah kehutanan. Hari ini saya berjumpa dengan Pak Yohanes Lete. Nama panggilannya Yohanes. Beliau ini menjadi guru pengajar, staf guru pengajar di bidang pertanian. Selamat siang Pak Yohanes. Selamat siang, Apa kabar? Kabar baik. Pak Yohanes, Siap. sudah mengajar berapa lama ini? Saya mengajar dari tahun 2020. 20. Ya, berarti sudah 3 tahun. Jurusan waktu kuliahnya itu pertanian. Saya pertanian di Unimor. Ya. Universitas Timur ya. Universitas Timur. Tahun SMA berapa juga. itu? Wisuda tahun 2018. 2018. Basicnya memang pertanian. Pertanian. SMK juga waktu itu SMK pertanian. Pertanian. Ya. Itu sekolah SMK pertanian di mana? Di Bitaun. Oh, Bitaun. Itu basic sekolah yang sudah mengajarkan tentang basic pertanian. Pertanian, ya. Pak Yohanes sudah mengajar 2 tahun dari 2020. Yang kira-kira tadi kami keliling-keliling di sini. Kita keliling-keliling di sini ada progres pertanian ini horti. Nah, di sini juga tadi kita menyaksikan ada proses pembuatan pupuk organik yang berbasis siswa. Berbasis siswa ini sebetulnya tujuannya apa? Yang pertama ini kita sekolah pertanian. Semua komponen yang ada di situ kita pakai organik. Nah, maka itu sebelum menanam kita persiapan pupuk. Maka tadi kita ada pengolahan pupuk organik, pupuk ini kompos. Ini pupuk organik padat ya? Padat. Ada juga produk yang cair. Cair. Pernah ada. Ada. Oh, iya. Bokasi cair dengan bokasi padat. Ya. Pak Yohanes, ini sebelum itu yang lokasi tadi itu lokasi horti itu sudah pernah tanam apa? Pernah kita tanam kacang keledai Ya. dengan buncis. Sudah panen berapa kali ini dari pengolahan lahannya? Sudah 3 kali. 3 kali. Pak Yohanes, ini kan sebetulnya ini orientasi ya. Orientasi selama ini misalnya orang lebih dari sisi pertanian orang menggunakan pupuk kimia. Ya. Di sini ini saya lihat itu tadi lebih vokasi yang lebih berorientasi ke pupuk organik. Ya. Nah, ini sebetulnya tujuannya untuk apa organik? Tujuannya ini terlalu banyak. Yang pertama, organik ini kita tahu bersama bahwa ini alami. Nah, dia bisa berpengaruh terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Nah, memanfaatkan bahan-bahan yang ada, tidak terlalu mengeluarkan biaya, dan manfaatnya lebih besar. Nah, hari ini kita menggunakan pupuk organik, dan dia akan bermanfaat 5 tahun ke depan lagi. Dan bisa menyimpan air, bisa menguatkan tanah itu menjadi, tekstur tanah itu diperbaiki, yang padat menjadi gembur. Nah, jauh lebih lunak. Ya. Pak Yohanes, tadi kita keliling-keliling di sini. Ya. Ini sebetulnya ada tanaman-tanaman lain yang sebetulnya itu juga ikut dikerjakan di sini. Ya, kita di sini ada 4 mata pelajaran kejuruan. Salah satunya adalah tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman pangan dengan tanaman buah. Nah, yang sekeliling ini lahan horti, tanaman sayuran dengan tanaman bunga. Ya. Berkaitan dengan ini, luas lahan sekolah ini dia ada berapa luas ini? Untuk keseluruhan luas lahan itu ada 3 hektar. 3 hektar. Ya. Dihibahkan dari masyarakat? Dari masyarakat, tokoh adat yang ada di Nibaas. Nah, sejauh ini misalnya untuk luasan garapan ini dia sudah mencapai berapa luasnya? Ini kita baru garap 1 hektar. 1 hektar Ya. Karena topografi tanahnya agak miring, jadi kita masih. Berarti ini menjadi semacam role model untuk nanti pengembangan selanjutnya dari sisi pertanian. Sisi pertanian. Oh, ya. Pak Yohanes, selama ini kan orientasi misalnya horti ini, apakah misalnya setelah itu ada orientasi ke pasar kah, ataukah misalnya ini pada batasan konsumsi sendiri? Jadi ini kita
sudah masuk pada unit produksi, karena kita dituntut untuk bagaimana menghasilkan produk. Maka yang pertama kita olah lahan sampai pada pemasaran. Ya, budidaya sampai pemasaran. Ya. Nah, selama ini misalnya untuk akses pasarnya juga ada sudah mulai kan? Sudah mulai. Yang pertama kita mulai dari lingkungan sekitar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ya. Untuk sementara kita baru memenuhi itu permintaan masyarakat yang sekitar. Pak Yones, ada satu lagi. Ini kan sebetulnya kaitan dengan produksi ini kan pertama lahan, lalu kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini yang menjadi persoalan adalah selama ini kan masyarakat kemudian atau misalnya sekolah, institusi pendidikan, kemudian mereka masih menggunakan teknologi yang sederhana, teknologi yang itu paling tidak misalnya dari sisi penggarapan lahan itu sangat terbatas. Nah, sekolah ini kemudian apakah punya sarana prasarana pendukung, katakanlah misalnya ada teknologi yang bisa digunakan untuk memudahkan katakanlah dari sisi penggarapan lahan. Untuk sementara ini kita fasilitas pendukung yaitu traktor, hand traktor dan kultivator. Nah, untuk membantu masyarakat yang ada di sekitaran sini kita sewakan traktor. Sistemnya disewakan untuk misalnya membantu masyarakat di sekitar. Tapi inputnya juga nanti masyarakat misalnya memberi yang namanya semacam subsidi kembali ke sekolah. Nah, untuk terkait dengan teknis kita bisa mendampingi. Cara pengolahan. Ya. Nah, apakah misalnya selama ini kaitan dengan misalnya pelatihan berbasis organik ini ada masyarakat juga yang ikut terlibat? Untuk sementara baru masyarakat dari orang tua siswa. Ya. Jadi itu sistemnya replikasi kepada siswa, lalu kemudian juga dikuatkan dengan orang tua siswa, ikut terlibat di situ. Saat kita praktek kita undang orang tua siswa. Ya. Nah, ini misalnya begini Pak Yones, ada satu biasanya dari sisi produksi ini kan yang bermasalah itu dari distribusi pasarnya. Kapasitas katakanlah produksinya besar, tapi itu biasa bermasalah itu di ruang pasar. Katakanlah pasar nanti kemudian ketika produksinya itu naik, dia akan berpengaruh di harganya akan jatuh. Nah, apakah misalnya itu sudah dijaga kemungkinan kira-kira sekolah ini misalnya punya teknik dari sisi pemasaran produksinya bagaimana ini? Yang pertama kita buat kalender tanam. Kalender tanam kita suruh survei pasar. Ya. Kira-kira permintaan pasar untuk saat ini apa? Di bulan-bulan mana dari pasar itu kebanyakan mintanya sayur apa? Nah, untuk sementara di musim ini kan kita budaya di timur banyak yang acara-acara, maka banyaknya ke sayuran buncis. Nah, untuk sementara kita menyediakan sayuran buncis. Dalam kaitan dengan sustainability produk itu sebetulnya itu ada siklus musim. Itu siklus musimnya berapa? Siklus tanamnya itu ada berapa? Dalam setahun itu ada berapa kali? Itu 4 kali. 4 kali. 4 kali itu berkaitan juga dengan misalnya kurikulum yang itu diterapkan di sekolah juga. Diterapkan di sekolah. Karena di sini kita pakai sistem pembelajaran pakai blok. Ya. Nah, jadi bloknya itu misalnya untuk satu blok itu di 4 bulan. 4 bulan. Disesuaikan dengan masa produksinya. Masa produksi. Nah, ketika masa produksi itu apakah dalam konteks keberlanjutan menunggu juga nanti blok berikut itu ada peserta didik yang lain. Iya, untuk melanjutkan produksinya. Itu bagus, itu sebetulnya dari pendekatan keberlanjutan dan sustainable-nya berjalan. Ya. Dalam 1 tahun itu berarti ada 3 kali siklus produksi. Iya. Untuk komoditi yang berbeda. Ya, karena kita memperhatikan rotasi tanamnya. Kalau kita tanam jenis tanaman yang sama, berarti kita harus memperhatikan namanya unsur hara yang ditanam, terus hama induk. Hama induk. Ya. Itu berarti yang 4 bulan kan rata-rata horti itu kan tanamannya itu biasanya 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, yang 1 bulan itu diupayakan untuk perbaikan struktur tanah. Ya. Misalnya ketika ada yang mikroorganisme yang mati dihidupkan kembali, ataukah misalnya ada hama-hama induk yang ada kita bisa matikan kembali. Ya. Hama terbawa dari tanaman itu sendiri. Secara teknis sebetulnya bagi saya itu ada pertimbangan misalnya dari 3 bulan ke 3 bulan, 1 bulannya itu untuk masa perbaikan lahan. Nah, Pak Yones, ini kan sebetulnya peserta didik ini anak-anak muda. Anak-anak muda yang harus itu menjadi tanggung jawab kita yang kemudian itu kira-kira Pak
Yonas punya mimpi tentang anak-anak muda dalam urusan pertanian ini seperti apa? Ketika kita melihat, misalnya begini, anak-anak muda ketika dia melihat pertanian itu sebagai bagian dari sebuah nilai tawar yang tidak terlalu menggiurkan, karena dia menganggap bahwa ketika sekolah ini kan sebetulnya dia lebih berorientasi untuk hal-hal yang sifatnya formal. Nanti setelah sekolah mau masuk kerja di kantor, dia lebih tidak berusaha untuk misalnya melihat basis pertanian atau tanah ini menjadi semacam sebuah potensi. Nah, itu kira-kira Pak Yonas punya pandangan seperti apa? Kalau saya, pandangan dari saya, Bang, untuk sementara ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi antara kultur budaya kita dengan perkembangan zaman. Nah, kultur budaya kita itu biasa orang tua sudah menanam. Nah, perkembangan zaman ini anak-anak muda sekarang itu kebanyakan maunya instan. Nah, tidak memperhatikan bahwa pertanian ini sangat menjanjikan, ya, menjanjikan. Karena apa? Pertanian ini dia tidak mati dalam masa, dia akan continue terus. Nah, sementara itu yang kami harapkan dari guru kepada siswa, bagaimana siswa itu dia melihat pertanian ini adalah sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan yang uang lebih banyak. Karena saat ini banyak orang, ya kita lihat saja di pasar-pasar, orang yang tidak menanam saja, dia hanya bisnis sayur saja bisa hidup. Nah, kalau anak-anak muda dia memikirkan dari tanam sampai dia penjualan, dia akan lebih kaya. Oh, berarti misalnya antara kapasitas produksi dengan sebetulnya ada ruang pasarnya ada di sana, tapi karena orang tidak terlalu berminat, misalnya anak-anak muda sekarang itu tidak terlalu berminat. Nah, untuk Pak Yonas mereka itu untuk yang jurusan pertanian itu tenaga pendidiknya ada berapa? Kami ada 3 orang. 3 orang. 3 orang, ya. 3 orang. Peserta didiknya ada berapa? Total semua ada 23 orang. 23 orang. 23 orang. Ini kira-kira misalnya dengan potensi 23 orang ini diharapkan untuk nanti mereka bisa membuka lapangan sendiri, kerja sendiri. Lapangan kerja sendiri. Nah, Pak Yonas, tadi itu 23 orang siswa ya? 23 orang siswa. Apakah dengan misalnya kapasitas 23 orang siswa ini apakah bisa menggarap yang 1 hektar lahan ini? Untuk sementara 1 hektar itu kita pakai traktor. Kita bagi per coupling. Nah, dalam urusan coupling itu tentu ada klaster, klaster yang menyangkut misalnya ini tanaman horti berbasis katakanlah. Tanaman horti kan ada yang tanaman buah, tanaman sayuran buah, sayuran daun, sayuran akarnya, akar, umbi. Dan untuk sekarang ini misalnya saya lihat tadi itu persiapannya itu mau tanam apa sebetulnya? Itu buncis, itu tanaman sayuran buah. Nah, buncis itu dengan kapasitas yang ini sebetulnya itu bisa proyeksinya itu berapa banyak itu dengan tadi yang ada sekitar. Ini ada 8 bedeng. Dengan per bedeng itu, 1 bedeng itu ada 180 populasi, lubang. Nah, kalau kita tanam 1 lubang itu isi 2 biji, 2 benih. Nah, kalau kita kalkulasikan analisis usahanya, ya. Kalau Anda kata kita hitung analisis usahanya 1 lubang saja menghasilkan 2.000 rupiah, berarti dikali dengan 180 lubang. 2.000 dikali 180. 80. 2 berarti 180 berarti sekitar 16 juta. Iya. Sekitar 16 juta. Itu untuk 3 bulan ya? 3 bulan. Iya. Nah, dalam 1 tahun itu berarti kalau misalnya dengan potensi komoditi yang berbeda, itu dia rata-rata sama kah dia punya pendapatan? Tergantung dari jenis tanaman, komoditi ya. Tapi yang lebih menjanjikan ini buncis. Karena yang pertama banyak yang berminat dan kalangan ekonomi, masyarakat ekonomi di bawah juga bisa beli. Kalangan di atas juga bisa beli. Apalagi ini berbasis organik. Ya. Baik, Pak Yonas, ini kita sudah di penghujung. Mungkin dikasih pesan untuk anak-anak muda yang kategori milenial. Bagaimana melihat pertanian ini sebagai sebuah pilihan kegembiraan dengan kecintaan, misalnya rasa cinta terhadap pertanian sebagai sebuah pilihan. Silahkan dikasih pesan. Baik, terima kasih. Saya Yohanes Lete,
Saya guru SMK Negeri Nipaaf. Saya adalah orang muda. Saya akan berpesan kepada teman-teman yang sementara ada di luar sana, bagaimana mari kita berpikir bersama untuk kita mengelola lahan kita yang sementara tidak diolah. Nah, bukan lahannya yang tidur, tapi manusianya yang tidur. Nah, mari kita sama-sama untuk kelola saja. Tuhan sudah menjanjikan bahwa barang siapa yang menanam dia akan memanen. Untuk itu mari kita sama-sama melihat kembali kita punya potensi. Potensi yang pertama adalah lahan. Mari kita sama-sama olah untuk menanam berbagai jenis tanaman, karena tanaman ini adalah konsumsi utama manusia. Ya. Terima kasih. Oke, Saudara Harmoni dengan Alam, terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Rasanya ini sebetulnya tidak akan pernah habis kalau misalnya kita bicara tentang pertanian. Tapi tadi satu yang saya petik dari ini, bahwa tempat ini sebetulnya sudah dijanjikan bahwa ini negeri yang penuh susu dan madu. Untuk itu mari kita melihat pertanian sebagai sebuah pilihan kegembiraan untuk kita menggarap bahwa tanah ini menjadi sebuah potensi yang tidak akan pernah habis. Selamat siang, sukses untuk kita semua.